Nico Gonzalez, sang penerus Sergio Busquets di Barcelona. Kemampuan Nico sebagai gelandang bertahan dinilai sama seperti Busquets. Barcelona tengah dalam masa transisi dengan kepergian Lionel Messi yang kini membela Paris Saint-Germain. Kehilangan bintang Argentina tersebut sangat terasa untuk Blaugrana. Sebenarnya Barcelona sudah sejak lama butuh perubahan. Namun kehadiran Messi selalu mampu menutupi segala kekurangan klub asal Katalan tersebut untuk bersaing memperebutkan gelar. Sekarang sudah tidak ada lagi Messi, Barcelona perlu berbenah sehingga bisa bersaing untuk merengkuh gelar di Spanyol maupun di kompetisi benua biru. Hanya saja mendaratkan pemain yang berkemampuan seperti Messi butuh budget besar. Barcelona tidak mempunyai karena sedang mengalami masalah finansial. Satu-satunya cara dengan dana yang terbatas adalah mengorbitkan pemain muda. Barcelona sudah melakukannya dengan mempercayakan Ansu Fati untuk mengenakan nomor punggung 10 yang sebelumnya dipakai Messi. Fati dinilai penerus Messi di Barcelona. Meski saat ini ia sedang menjalani penyembuhan usai cedera lutut serius yang diterimanya beberapa bulan lalu. Sementara itu Pedri, yang bukan produk La Masia, disebut sebagai reinkarnasi dari Andres Iniesta di lini tengah. Muncul harapan bahwa ada pemain lain yang bisa meneruskan performa gemilang para pendahulunya. Seperti Alejandro Balde, yang dinilai merupakan penerus jangka panjang Jordi Alba di bek kiri. Ada juga yang merasa Gavi seperti Xavi Hernandez dan Yusuf Demir bisa menjadi Neymar. Namun satu di antara pemain yang sulit untuk diganti di tahun-tahun mendatang adalah Sergio Busquets. Namun Nico Gonzalez diyakini sebagai sosok yang ideal untuk menggantikannya. Jika kami mencari keunggulan di Barcelona, Nico akan menjadi pengganti Busquets di masa depan, kata mantan manajer Barcelona B Francisco Xavier Garcia Pimenta kepada Goal. Garcia Pimenta paham betul dengan kemampuan Nico. Ia adalah pelatih yang memberikan debut profesionalnya kepada pemain tersebut untuk Barcelona B di Divisi 3 Spanyol pada usia 17 tahun pada 2019. Di sana, Nico menjadi pemain reguler di tim cadangan. Ia kemudian melakukan debutnya di tim utama dengan pertandingan pembuka Barcelona di musim 2021-2022 melawan Real Sociedad. Nico mengawali pendidikan sepak bola di klub Galicia Montaneros, tetapi tidak menikmati bermain di lapangan. Ia dikabarkan menghabiskan hampir 1 tahun jauh dari sepak bola sebelum dibujuk kembali oleh orang tuanya. Ketika berusia 11 tahun, penampilan Nico mengugah minat Barcelona. Juara Liga Champions 5 kali tersebut terkesan dengan permainannya ketika melawan tim muda Real Madrid. Akhirnya Barcelona merekrut Nico dan membawa keluarganya pindah ke Catalonia untuk menemaninya saat berlatih di La Masia. Ia pun berhasil melewati berbagai tim kelompok usia. Sebetulnya Nico berposisi sebagai gelandang serang, akan tetapi pelatih akademi menilai ia lebih cocok bermain sebagai gelandang bertahan karena posturnya yang tinggi sehingga berguna saat duel udara. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah bermain selama bertahun-tahun sebagai gelandang tengah, kami menilai bahwa dia lebih cocok jika dimainkan sedikit ke dalam, ucap pelatih Nico di La Masia Fran Artiga. Dia adalah pemain yang sangat cerdas, tidak hanya di level sepak bola tetapi juga secara akademis. Dia sangat berbakat dan itu tercermin di lapangan. Dia memiliki proses belajar yang cepat, Artiga menambahkan. Lini serang Barcelona paling tidak efektif dalam sejarah. Masalah Barcelona sangat banyak dan salah satu yang harus menjadi perhatian khusus adalah serangan mereka. Dengan tim memiliki awal mencetak gol terburuk mereka di musim ini dalam hampir 2 dekade. Blaugrana hanya mencetak 8 gol dalam 5 pertandingan La Liga Santander pertama mereka, yang merupakan total terendah klub sejak tahun 2003. Anehnya, itu adalah musim pertama Joan Laporta sebagai presiden dan ada orang Belanda lain yang memimpin, yaitu Frank Rijkaard. Saat itu tim Katalan hanya berhasil mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan La Liga pertama mereka. Pada musim 2003-2004 itu Barcelona berakhir di urutan kedua di La Liga, 5 poin di belakang Valencia. Mereka juga tidak bergantung di kompetisi Piala, tersingkir oleh Real Zaragoza yang juga di Copa del Rey dan Celtic di Piala UEFA. Serangan tumpu Rijkaard yang juga di game pembuka itu juga tidak stabil, dengan Ronaldinho menjadi satu-satunya pemain reguler, sementara dia memotong dan mengubah pemain lain di sekitarnya. Kesamaan sekarang, 18 tahun ke depan ada untuk dilihat. Kali ini Memphis Depay telah menjadi konstan, tetapi kurangnya konsistensi di sekelilingnya tidak dapat membantu. Dengan kepergian Lionel Messi pertama di musim panas, Martin Braithwaite dan Anthony Griezmann yang juga memulai pertandingan pertama musim ini, tetapi yang pertama cedera dan cedera yang terakhir pindah kembali ke Atletico Madrid pada hari batas waktu. Ronald Koeman juga beralih ke Yusuf Demir, Philippe Coutinho, Luuk de Jong, dan bahkan saat-saat putus asa Ronald Araujo dan Gerard Pique. Yusuf Demir telah memulai 2 pertandingan terakhir tetapi dia jelas bukan jawaban
yang hanya jeda sampai ke mendapat memanggil bala bantuan dari ruang perawatan. Bersama dengan Braithwaite, Sergio Aguero, Ousmane Dembele, dan Ansu Fati semuanya saat ini cedera. Jika mereka semua fit dan tajam, ceritanya mungkin berbeda. Tetapi sampai saat itu Barcelona memiliki masalah dalam serangan. Pique kritik La Liga soal jadwal Barcelona. Gerard Pique mengkritik La Liga soal jadwal pertandingan Barcelona. Dia mempertanyakan jadwal bertanding Barcelona selama sepekan ini. Barcelona baru saja menghadapi Cadiz di pekan ke-6 La Liga pada Kamis, 24 September 2021. Malam waktu setempat. Bertanding di Estadio Nuevo Mirandilla, Barcelona harus puas dengan hasil akhir 0-0. Sebelum tandang ke markas Cadiz, Barcelona menjamu Bayern Munich di Liga Champions pada Selasa, 15 September 2021 waktu setempat. Setelahnya Memphis Depay dan kawan-kawan menghadapi Granada di Camp Nou pada Senin 20 September 2021 waktu setempat. Gerard Pique menilai Barcelona seharusnya bertanding lebih awal saat melawan Granada. Yang tidak bisa saya pahami adalah kalender yang diberikan kepada kami, ujar Pique seperti yang dirasa dari Sport. Kami punya sepanjang akhir pekan untuk bertanding dan mereka menaruh kami di hari Senin, lalu Kamis, Minggu, dan kemudian Liga Champions di hari Rabu. Saya tidak paham. Saya tidak tahu siapa yang menyusun jadwal, tapi bagaimana bisa seperti ini? Ini seperti kritik, tapi ini adalah renungan. Setelah Bayern di hari Selasa, kenapa bertanding Senin? Wasit bisa membuat kesalahan, tapi ini saya tidak mengerti. Pemain juga manusia, kata Pique. Barcelona berikutnya akan menjamu Levante di lanjutan La Liga Minggu 26 September 2021 malam waktu Indonesia Barat. Tim merah Ronald Koeman itu kemudian akan bertandang ke markas Benfica di matchday 2 Liga Champions Kamis 30 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil imbang melawan Cadiz membuat Barcelona makin tercecer di La Liga. Blaugrana kini menempati peringkat ke-7 klasemen Liga Spanyol dengan 9 poin dari 5 laga, tertinggal 7 angka dari Real Madrid yang ada di puncak.